Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Kepada Nabi Allah muliakan salihin dan salihat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita sebagai seorang muslim kita akan selalu belajar dan tumbuh. Dan bahkan Islam menyuruh kita untuk selalu bisa mengembangkan akal dan pikiran kita. Dituntut untuk selalu belajar, dituntut untuk selalu mencari hal yang baru. Karena akal adalah salah satu dari karunia Allah yang sangat mahal. Akal yang Allah berikan ini kemudian menuntut sesuatu yang sangat mahal. Akal yang Allah berikan maka menuntut kita dengan ibadah. Maka kita tidak menjadi wajib beribadah jika tidak ada akal sama sekali. Betapa banyak dengan makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini, maka yang memiliki kewajiban untuk beribadah adalah mereka yang memiliki akal. Ada kalangan malaikat, mereka memiliki akal, maka mereka diperintahkan oleh Allah beribadah. Ada kalangan jin yang mereka juga Allah berikan akal dan Allah berikan mereka syahwat. Karena mereka punya akal, maka mereka pun kemudian dituntut untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada makhluk Allah yang lain, ada hewan, ada binatang, ada tumbuhan, mereka punya syahwat binatang ini, tapi karena tidak ada akal, maka mereka tidak punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia jika akalnya tidak sempurna, maka mereka tidak wajib beribadah. Orang yang dengan gangguan jiwa, orang yang kemudian dalam kondisi koma, orang yang bahkan kemudian belum baligh sama sekali, akalnya belum sempurna, maka tidak ada kewajiban untuk beribadah. Maka jika ada orang yang bertanya, ada orang yang kemudian mengatakan, ngapain ibadah? Ngapain saya harus menyembah Allah? Oke, jika kamu berbicara seperti itu, apakah kalian siap dengan akal ini untuk kembali diambil? Karena akal ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Harga jual, barter dari akal yang Allah berikan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan akal ini adalah belajar. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, salihin dan salihah yang berbahagia. Maka dalam hal ini, dalam proses kita belajar, terkadang ada yang mungkin tidak tepat. Saya tidak mengatakan bahwasanya kita salah dalam belajar, tidak. Namun kita perlu melihat, jika ternyata ada indikasi yang ternyata tidak tepat, berarti proses dalam kita belajar, proses dalam kita mengenal Allah, proses dalam kita belajar Islam, ada yang ternyata mungkin tidak pada kondisi yang seharusnya atau tidak dengan cara yang seharusnya. Kita baru terkadang bisa mengetahui, oh ini ada yang salah. Jika contoh ada sebuah pohon ternyata tidak berbuah, apa masalahnya? Bisa saja kemudian ternyata akarnya itu terhalang oleh batu. Ada mobil, kita sudah servis, kita sudah bawa ke bengkel. Ternyata kenapa tidak hidup? Kenapa kemudian bermasalah? Bisa saja ada kabelnya yang rusak. Maka Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, salihin dan salihah yang berbahagia. Dalam proses kita belajar, jika ternyata ada indikasi berikut ini, berarti ada dalam ranah cara atau tahapan kita belajar yang mungkin kurang tepat. Hal yang pertama adalah dikatakan dengan tasyaddud. Tasyaddud secara bahasa diartikan dengan ekstrim. Islam bukan agama yang kemudian membentuk ekstremisme, tidak.
Islam bukan agama yang kemudian membentuk kaumnya merasa paling benar. Salihin dan salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar perbedaan pendapat selalu ada dan itu perlu kita sadari, itu sebuah kemestian. Banyak hal dalam Al-Qur'an yang sengaja diksi yang dipilih oleh Allah akan memicu perbedaan pendapat. Dan dalam beberapa kondisi terkadang perbedaan pendapat ini memberikan karunia. Karena itu di antara salah satu doa Rasulullah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, yang pernah berangkat umrah, kemudian melewati sebuah masjid. Masjid ini kemudian dinamakan dengan nama Masjid Ijabah. Di masjid ini Rasulullah pernah berdoa. Di antara doa Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah, Allahumma la taj'al ba'sahum bainahum. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan ada pertikaian, adanya perpecahan di kalangan umatku ini. Ini di antara doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pendapat menjadi sebuah kemestian. Contoh dalam Al-Qur'an ada redaksi tentang berkaitan dengan masa iddah wanita yang diceraikan. Allah menggunakan bahasa salah satu kuru. Kuru ini dalam bahasa Arab itu mengandung makna yang langsung kontradiktif, tidak mengandung satu makna. Kuru bisa berarti suci, kuru bisa berarti haid. Antara haid dan suci itu ada jangka yang lumayan panjang. Jika Allah tidak menginginkan perbedaan pendapat, kenapa tidak langsung disampaikan salah satu haidat 3 kali haid atau salah satu athhar 3 kali suci? Allah malah memilih kata-kata salah satu kuru, 3 kali kuru. Kuru yang bisa bermakna haid dan bisa bermakna suci. Sudah pasti orang akan berbeda pendapat. Allah kemudian mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Dari sini betapa banyak dari para ulama berbeda pendapat. Kenapa tidak langsung disampaikan makna la masa di sini? Apakah massa secara langsung? Kenapa menggunakan bahasa la masa tidak massa yang langsung artinya menyentuh? Atau jamaah langsung berhubungan suami istri? Maka di sini akan muncul perbedaan pendapat. Maka karena ada kemungkinan perbedaan pendapat ini, dan bahkan hadis yang selalu disampaikan ketika berkaitan kita perlu berlapang dada ketika ada perbedaan pendapat tentang hadis, Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Ketika Rasulullah berpesan kepada para sahabat untuk menyerang Bani Quraidah, Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada dari kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Terbentuk 2 kelompok. Yang satu memahami secara tekstual, ini maknanya kita sholat asar di Bani Quraidah, apapun yang terjadi. Kelompok yang kedua memahami, secara kontekstual, ini maknanya adalah agar kita bisa bersegera sampai di Bani Quraidah. Kalau bisa, asar sudah sampai di situ. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan, waktu asar sudah masuk, mereka belum sampai di Bani Quraidah. Sehingga terpecah menjadi 2 kelompok. Yang satu sholat asar segera, yang satu lagi pokoknya sholat asar di Bani Quraidah. Mereka nyampai di Bani Quraidah ketika Isya. Mereka qadha maghrib, asar dan maghrib, baru kemudian mereka melaksanakan sholat Isya di Bani Quraidah. Ketika cerita ini sampai pada Rasulullah, Rasulullah diam dan tidak berkomentar. Maka kita perlu berlapang dada, bukan mengklaim kita yang paling benar. Karena itu tidak ada pendapat yang paling kuat secara absolut. Tidak ada, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Kuat menurut siapa? Kuat menurut Syafi'i, oke. Kuat menurut Imam Malik, oke. Kuat menurut Imam Ahmad, iya. Bukan berarti ini loh pendapat yang paling kuat. Tidak ada itu. Pendapat yang paling kuat menurut Ustadz siapa? Bahkan ada orang yang kemudian saking ekstrimnya mengatakan, ini kan Al-Quran dan hadis, ini hadis yang sahih, kemudian tidak mau menerima hadis yang hasan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ada hadis yang sahih bahkan tidak boleh diamalkan. Hanya mengetahui ini sahih tapi tidak bisa diamalkan. Ada hadis cerita seorang sahabat bernama Abu Hudzaifah, punya kemudian beliau memerdekakan seorang budak bernama Salim. Salim ini masih kecil. Dia sayang dengan Salim ini karena si Salim ini nggak tahu siapa bapaknya, maka diberdekakan oleh Abu Hudzaifah.
Dan Abu Hudzaifah karena Salim ini sudah berumur kurang lebih 8 sampai 10 tahun dan tidak mahram dengan istrinya, Abu Hudzaifah datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar si Salim ini mahram dengan istriku? Rasulullah bertanya, apakah istrimu masih menyusui? Iya. Rasulullah mengatakan, susukan Salim oleh istrimu. Ini hadis sahih. Ulama sepakat ini tidak boleh diamalkan bagi yang lainnya. Gak mungkin ada bocah sudah 10 tahun sekarang nyusu dengan istri kita, gak diperbolehkan lagi, hanya khusus bagi si Salim. Maka di sini kita dituntut menjadi orang yang mampu berlapang dada. Tidak kekeh dengan hanya satu pendapat, bahkan dengan banyaknya perbedaan pendapat menjadi solusi. Betapa banyak dan bahkan sekarang realita yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan zakat. Betapa banyak sekarang bahkan Baznas, MUI itu menggunakan mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah ketika mentakim, mengukur nilai, mengkonversikan zakat itu kepada angka dan uang. Itu mazhab siapa? Kalau kita terlalu kekeh, kita terlalu bersikeras, terlalu tasyadud, yang terjadi apa? Yang terjadi akan muncul mudarat-mudarat yang lebih besar. Maka jika terbentuk tasyadud, terbentuk rasa ekstrim pada diri kita, mari cross check apa yang salah. Mari lihat apa yang kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ini bagian pertama. Jika muncul tasyadud ini pada seorang muslim, maka kemudian berarti ada proses dalam dia belajar yang tidak tepat. Yang kedua, indikasi kedua adalah terjadinya kamaliyat, perfeksionis. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Islam bukan agama yang membentuk manusia menjadi orang yang perfect, tidak. Bahkan hadis yang sangat jelas, Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu khata', bukan berdosa tapi pendosa, itu bahasa yang tepat. Dipaksa untuk berdosa, disengajakan untuk berdosa. Apa hikmahnya? Agar kita tidak menjadi iblis. Karena iblis, dia tidak pernah bermaksiat. Sekalinya bermaksiat, Allah yang dia serang. Maka Islam tidak menuntut kita menjadi orang yang perfect. Karena itu, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Sejauh mana kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat kita. Apa yang terjadi? Kita lupa rakaat. Apakah harus kita ulang sholat kita? Tidak perlu. Kita hanya tinggal menambah dengan sujud sahwi. Kalau rakaatnya kurang, tambah. Kalau ragu ternyata sudah bertambah, tinggal sujud sahwi. Tidak perlu diulang sholat kita. Ketika bahkan kita haji dan umroh, ada larangan yang kita lakukan. Apa? Tinggal bayar kafarat. Tidak perlu ulangi haji lagi tiap tahun. Sehingga apa? Uang kita habis untuk ego pribadi yang dana ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan kaum muslimin yang lebih besar. Bahkan ada orang yang kekeh, saya beberapa kali masih melihat, itu wudhu sampai kemudian berlebihan. Salat mengulang-ulangi salatnya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ada ibadah yang punya pembuka dan penutup. Jika punya pembuka dan penutup itu tidak boleh dibatalkan dengan sembarangan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amalan kalian sudah dimulai. Salat, ketika seseorang sudah takbir, dia tidak bisa seenak perutnya membatalkan salatnya kecuali ada alasan yang harus membatalkan salatnya. Maka Islam tidak menuntut kita menjadi orang yang perfect. Segala kekurangan kita itu terkadang menjadikan keselamatan. Bahkan ada orang yang saking perfectnya dan terlalu lebay. Dia baru belajar Quran, baru belajar tahsin, kemudian mendengar imam salah makharijul hurufnya, salah tafkhim dan tarqiqnya, berkomentar secara langsung, oh Al-Fatihah ini kan rukun. Kalau salah Al-Fatihah kita, maka tidak sah salat kita. Allahu Akbar, kamu siapa? Kalau seandainya Al-Fatihah, benarnya bacaan Al-Fatihah adalah rukun, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, siapapun dari kita yang ternyata bacaan Qur'annya tidak benar, ulang lagi semenjak kita balik. Maka yang rukun membaca Al-Fatihah, bukan benarnya bacaan Al-Fatihah. Bahaya ini. Maka di sini kita bukan membentuk pribadi yang kamaliyat. Kita berdosa, iya, tinggal sejauh mana kita kemudian merubah. Dan yang terakhir juga menjadi indikasi
ada kondisi mungkin cara kita belajar kurang tepat. Kita belajar mungkin salah tahapannya. Adanya kemudian sifat juz'iyah, parsial dalam beramal. Oh ambo, kok soal politik ambo ndak satu tuh. Oh ambo, kalau soal ekonomi anda ada. Oh ambo pokoknya tentang sembayang, ke masjid, baca Quran, itu ya Islam. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan lihat ultimatumnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa ada ultimatum? Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan akan membiarkan kita menjadi seorang muslim tapi tidak syumul. Tidak universal, tidak menyeluruh. Oke, untuk masalah Islam bahas di masjid saja. Untuk masalah Islam bahas kemudian tentang baca Quran saja. Untuk zakatnya Islam. Tapi kalau untuk politik Anda usah bahas tentang Islam. Untuk masalah ekonomi tidak usah bahas tentang Islam. Itu kan urusan bisnis, tidak urusan agama doh. Untuk berkaitan dengan sosial, tidak usah bahas tentang Islam. Ini parsial. Islam adalah agama yang menyeluruh. Semua tindak tanduk kehidupan kita, dari kita bangun sampai kita tidur lagi, harus tercover di bawah nama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini 3 hal yang menjadi indikasi jika seandainya hal ini ada pada diri kita, mari sama-sama ada yang perlu kita benahi. Apa yang salah? Jika rasa ekstrim muncul, mudah menyalahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain. Apa yang salah jika kemudian kita dikit-dikit khawatir, ulang lagi sholatnya, ulang lagi kemudian wudunya, sehingga apa? Mempersulit hidup sendiri. Bagaimana kemudian kita tidak siap menerima sistem Islam secara menyeluruh? Berarti ada kondisi yang kurang tepat. Kepada Nabi Allah muliakan, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم دمر اليهود الصهاينة الغاصبين الظالمين. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك